Ini minyak, ini banyu putih, banyu anget-anget koko yang lebih manfaat lagi. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, hari Jumat yang sepertinya sangat panas, wallahu a'lam bishawab. Ini menyikapi masalah kesehatan. Sekelumit saya dengar membincangkan masalah kesehatan. Logikanya lur, kita hidup ini melalui alur alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ikuti alam. Salah satu contoh, sang surya, matahari itu banyak yang mengandung di sinar sang surya. Yang saya tahu sinar ultraviolet, tampak gamma, sinar lebih banyak lagi yang saya tahu. Nah, itu sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia, terlebih lagi pada ciptaan Allah yang lain seperti hewan dan hewani. Ini sekelumit saya mau bercerita masalah kesehatan, ilmu yang saya ada, yang saya pernah baca, yang saya pernah alami. Insya Allah sedikit membantu untuk kita semua. Kunci di dalam agama rahmatan lil alamin cuma satu, saudara-saudari. Jangan berbohong. Ada sahabat Nabi di saat zaman Nabi Muhammad, wallahu a'lam bishawab, dia ingin bertobat atas semua perbuatan yang melanggar hukum agama rahmatan lil alamin. Cuma satu, baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW berucap, jangan bohong. Jangan bohong. Saya tidak menjatuhkan dan saya juga tidak meninggikan suatu insan ciptaan Allah. Yang saya ucapkan ini logika dan kebenaran. Allahu a'lam bishawab. Langsung saja ya saudara-saudari. Mengapa Nabi Isa alaihi salam lahir di suasana panas, bukan di suasana salju? Nah, ini rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengapa saya dengar perbincangan mempermasalahkan masalah kesehatan? Logikanya saudara-saudari, kita ini ikuti alur alam. Salah satu contoh seperti minyak sayur ini, jika dia dipanaskan di kompor, dia akan mencair dan mudah diangkat. Ini minyak sayur contoh. Tetapi jika minyak sayur ini kita endapkan di dalam lemari es, kulkas yang ada saljunya, yang ada saljunya, otomatis ini minyak akan beku seperti keju. Betul kan? Nah, ini logikanya. Di dalam kesehatan pengobatan berbekam yang saya tahu, alhamdulillah, pencerahan dari sahabat-sahabat dan ilmu yang saya dapat atas izin Allah. Nah, logika di dalam peredaran darah kita ini, jika kita di saat malam, apalagi tidak ada sang surya, darah kita membeku.
Di saat sang surya timbul sinar matahari memancar untuk tubuh kita, peredaran darah kita seperti kata saya digoreng, mudah diangkat darahnya tadi. Nah, ini dalam ilmu pengobatan berbekam. Ini logikanya. Mengapa diutamakan pengobatan bekam di saat cuaca panas, tidak dianjurkan di saat malam? Nah, fungsi jantung salah satu untuk memompa peredaran darah kita, manusia dan ciptaan Allah lainnya. Fungsi jantung, jika jantung kita peredaran ini detak jantungnya tidak normal, itu salah satu peredaran darah kita tidak lancar. Di dalam pengobatan agama rahmatan lil alamin, berbekam diambil melalui permukaan kulit, bukan seperti donor darah yang saya ceritakan. Ini masalah berbekam. Itu diambil titik-titik di dalam anatomi tubuh manusia, itu diambil melalui pengobatan bekam, pakai alat seperti kongzu, samora itu. Nah, itu setelah kulit dibekam, ditarik, tunggu 5 menit atau 7 menit, dilepas, ditusuk pakai jarum seperti pemeriksaan darah di sekitaran yang titik-titik tertentu. Ini salah satu ilmu pengobatan bekam, harus tahu titik-titiknya, jangan sembarangan. Nah, ini sedikit ilmu yang saya tebarkan untuk saudara-saudari, insya Allah bermanfaat. Jika darah kita bersih seperti parit, tahu parit? Nah, ini logikanya juga. Parit jika dibersihkan, setiap kali kita perhatikan bersih, setiap atau 1 minggu sekali, 1 bulan sekali, parit tidak menimbulkan jamur di dalam parit tadi, tidak menimbulkan seperti parasit. Jika tidak sering kita bersihkan parit tadi, menimbulkan parasit, jamur dan lain sebagainya, akan tersendat darah, yang akan tersendat peredaran parit tadi. Nah, logikanya di situ, saudara-saudari. Nah, jika darah kita tarik di titik-titik tertentu, insya Allah kalau saudara-saudari mau berbekam, ya boleh saudara-saudari lakukan. Itulah di dalam pengobatan akhir zaman, dimanapun pengobatan itu bisa dilakukan, seperti di dalam hutan, di kota-kota, di pergunungan, di jurang-jurang, pengobatan itu bisa dilakukan menggunakan jarum, persiapan alat kop untuk kita. Misalnya kita berjalan, kita harus siap itu. Nah, di dalam logika pengobatan bekam, sang surya panas ini sangat dibutuhkan untuk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah mengapa salah satu yang saya buka kunci untuk selama ini, yang saya bingungkan, mengapa di Negara Kesatuan Republik Indonesia di setiap akhir tahun Masehi, mengapa mengadakan ulang tahun Masehi? Itu yang saya tanyakan. Tidak terkecuali itu yang mengaku KTP Islam. Nah, itu yang saya pertanyakan. Ini insya Allah kuncinya. Saudara-saudari, jangan bohong. Saudara-saudari harus mengucapkan yang betul, bahwa Nabi Isa alaihissalam atau Yesus lahir di suasana panas di bawah pohon kurma, bukan di suasana salju. Nah, logika masuk di akal.
Masalah pengobatan bekam tadi, saudara, masalah yang saya ucapkan, saya bilang, masalah minyak yang digoreng dan ditaruh di dalam kulkas. Nah, ikuti saja saudara-saudari alur kehidupan kita. Kita membutuhkan sang surya, matahari, setidaknya jam 9 pagi. Jika mau menyambung tidak mengapa, atas izin Allah. Sehat-sehat saja kita. Jangan kita tidak mau berjemur di sang surya. Itulah yang akan menimbulkan peredaran darah kita membeku, dan akhirnya ya salah satu contoh menimbulkan flu, batuk dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ini pencerahan untuk kita semua tanpa terkecuali. Saya tidak banyak ilmu, tetapi dengan logika insya Allah ilmu saya yang saya sebarkan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, baik kuli panggul sampai tukang insinyur. Insya Allah kita pacak begawi galau. Itu logikanya, saudara-saudari. Langit dan bumi ini Allah yang menciptakan. Memintalah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan dengan yang lain. Oke, saudara-saudari, ketakutan setakut apapun juga, jika hati kita kontak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan tenang perjalanan hidup kita. Tidak takut, tidak cemas. Seperti zaman-zaman Covid. Itu salah satu zaman Covid, seluruhnya kena. Baik ustadz maupun orang awam, baik yang di luar agama, rahmatan lil alamin, semua kena. Itu dikarenakan kontak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita kurang. Nah, logikanya, kau yang bermayoritas Islam, yang mengaku umat rahmatan lil alamin, kau harus tunjuk contoh yang benar ya. Jangan kau melo-melo ya. Ulang tahun Masehi itu ya, itu bukan acara kita, kata bapak aku, kata papaku ya. Nah, kau jangan melo-melo. Uang di luar agama rahmatan lil alamin baik beribadah di dalam gedung, tidak main mengganggu tetangga, mengganggu yang lain-lainnya, tidak. Mereka beribadah di dalam gedung, itu keyakinan mereka. Kita jangan mengganggu keyakinan setiap insan manusia. Sebab di negara kesatuan Republik Indonesia ini menganut falsafah Pancasila. Pasal 29 ayat 1, negara menjamin setiap warga penduduk Indonesia untuk menganut agama dan kepercayaannya sesuai kepercayaannya masing-masing. Nah, itulah ngapu di Indonesia ini masih aman lor. Nah, kau banyak bersyukur baik ya, bukan di negara-negara lain ya. Nah, itu akibat dampak dari tidak konsekuen. Kau harus konsekuen mulai saat ini. Di saat pagi sampai petang kita mencari kehidupan, di saat malam kita istirahat bobok. Itu firman Allah, bukan dari saya ya. Nah, tapi kalau yang begadang-begadang itu kau rasa ke 3 atau 4 hari kau udah tidur. Nah, kolab pastilah. Nah, kau peluk di agama rahmatan lil alamin, siapapun juga makhluknya di NKRI ini ya. Itu saja cerita saya pada hari Jumat ini, dan insya Allah doaku bukan untuk ormas, bukan untuk golongan, bukan untuk bukan untuk ormas, bukan untuk golongan, bukan untuk pribadi. Ini doaku untuk kita semua pada hari Jumat ini, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika engkau melakukan sholat kesyirikan, ingat pesan aku ini, niscaya insya Allah doamu tidak akan dikabul oleh Allah. Pegang omongan saya, ini doaku untuk hari ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhanku, lebih panaskan lagi ya Allah intensitas panas di permukaan bumi ini ya Allah. Amin, 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 amin. Karena di saat pagi dan petang kami mencari penghidupan, di saat malam kami istirahat. Dari tukang insinyur sampai kuli panggul, insya Allah kita pacak begawi galau. Nah itu belor ya, kena beres-beres ya, habis aktivitas. Kalau saya nih, saya bagi waktu. Kalau saya, waktu yang saya atur, bukan waktu yang ngatur saya. Nah contoh, kalau kau yang diatur oleh waktu seperti menjalankan kendaraan, kau tidak fokus di kendaraan. Nah, itu salah satu kau dikendalikan oleh waktu. Tapi kalau aku insya Allah pacak ngaturnya. Kalau ada keadaan nak ngebut, nak ngelambat, nah itu harus kita atur, kita yang atur ya. Kalau udah pacak ngaturnya, itulah bukan Allah yang salah, dari kau itulah kalau ada apa-apa. Coba ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persahabatan se-NKRI dan salam persahabatan seagama. Tetap amalkan falsafah Pancasila dan surah Al-Ikhlas yang betul. Wassalam.